rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur ada Lilian, 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 Lilian. Ayo keluar. Mana yang diperiksa dokter kulit? Nah, terus cek dokter kulit cina mana itu turunan orainya. Ayo turunan itu, Pak. Oh, turunan naon? Budug. Oh, turunan budug. Budug Egi. Oh, jadi kata dokter kulitnya gimana? Katanya kamu teh kulitnya begitu. Jadi kata dokter kulit gimana? Turunan. Tong pakai cai panas. Oh, mandinya tong pakai cai panas. Terus? Kudu pakai sabun. Heeh. Bayi. Sabun bayi, teh sabun detol ya. Heeh, terus? Teh turunan. Turunan Egi. Oh, turunan Egi. Egi turunan naon tadina? Turunan Egi budugna. Oh, turunan budug Egi budugna. Enggak, maksudnya Ari Egi turunan naon? Itu kan mending celengan. Heeh, masih beli celengan. Celengan itu di situ aja. Oh, di mana? Coba tinggali celengan anak. Ada dan mana? Mana? Menyelengan. Kayak inspirasi putih hati. Saya tapi itu. Gue. Ini celengan naon ini? Mar. Ini celengan naon? Semar, Pak. Oh, Semar. Sian duit can. Enggak 2.000, Pak. 2.000. Duitnya dibawa, Pak. Duit aku udah, Pak. Bisa duit na Egi. Ada dan. Di adadan. Nangke duit di adadan dimasukin ke dia. Iya. 100 ribuan masukin. Jadi setiap ada yang ngasih, masukin. Setiap ada yang ngasih, masukin. Kamu kan matre, setiap orang dipoto kamu dipintain duit. Nggak apa-apa, bagus. Komersil. Simpen, ini simpan. Jadi sholat subuh tadi sudah. Berapa rakaat? 2. Pakai kunut tak? Kumaha doana? Allahu Akbar. Oh, benar. Mobil lagi na diharap tem didinya. Hehehe. Mobil lagi diharap. Mobil bawa ke situ. Nggak boleh perintah-perintah. Hehehe. Nggak boleh perintah-perintah, nggak boleh. Jadi rencananya gimana sekarang? Sekolah ya kamu ya? Nanti hari Senin saya daftarin di SD Sukabakti di depan. Tapi kamu mulai dari kelas 1. Karena yang penting kamu bisa belajar baca tulis. Oke? Baik. Ayo toh. Jalan. Mana mobilnya? Nah, ini. Ibu. Ayo. Digeserkan dulu ini. Ibu. Kamu harus benar. Kamu naik mobil itu bareng sama rombongan. Enggak. Oke? Enggak. Ya jangan enggak mau ikut enggak? Ya udah naik mobil itu nanti. Nah iya bareng rombongan. Hah? Punang eta atuh. Hah? Atuh. Bang, kunci bang. Dia sopirin aja. Oh, Jakarta. Ayo, sok naik. Yuk. Ini teh Jakarta, bukan Lumpur Papua. Iya. Ini rumah sakit angkatan darat. Iya, Pak, Bapak ini. Tidak boleh sembarangan kalau di Bapak sini. ini, Pak. Harus tertib. Oh iya, ini ibu baik. Iya. Namanya Ibu Bos Ipung. Kamu tuh sekarang udah nyampe ke Jakarta. Makanya gini nih, dengerin.
Makanya kamu sekarang itu harus minum obat yang baik. Ini ada Pak, Makan obatnya. yang baik. Ini ada Kalau di situ. enggak nanti dirawat kamu di sini. Astagfirullahaladzim, Bapak. Kamu dirawat di sini nanti pakai kursi roda. Bapak izin nyokot obat. Kamu mau nggak pakai kursi roda dirawat? Enggak. Enggak, harus bener makannya. Ya. Kamu mau kemana? Nyokot obat dulu. Lari nyokot obat. Udah, ya. Anak kuncal ya. Lompat. Ingat nyokot obat. Lagi apa? Ada. Udah sekarang kamu di sini tinggal dulu. Di sini. Nih, di sini udah buka. Udah di sini nunggu di sini. Akan bisa. Betul. Nah, duduk di sini kamu makan. Ya, Om, berapa makan, Om? Kamu makan sini ya. Oke. Terus jadi anak baik. Oke? Enggak, kamu nggak boleh pegang duit. Iya, bikin Om. Hah? Bikin Pak, yang mayan nasi goreng. Hah? Iya, nanti buat makan nasi goreng sama Om makan sini. Ya. Ya, pesenin. Nasi goreng. Nasi goreng ya? Satu, yang spesial aja sini. 1, 2, 3, 4 orang ya? 4 orang. Minumnya teh panas aja. Tawar. Udah, ya. Kamu duduk, katanya kamu duduk. Duduk. Baiklah, kabar. Baiklah, kamu sudah. Sini, kamu sudah. Duduk. Nah. Sini. Duduk. Ini teh Jakarta. Oke. Ya. Udah pesan apa? Aku udah ngomong pesan nasi goreng kan? Udah, tungguin sini, ya. Oke? Bersih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya, Witos iya. Bagaimana keadaan? Ya. Makanan, segala macam rapi. Tapi Pak, ku abi wah di kobetan. Di iya. Di bersih. Bersih semuanya. Bang Usnya makin betah nggak di situ? Betah, alhamdulillah, Pak. Ya. Usnya mau nyampein keluhan apa? Iya, Pak. Iya, Pak, ya. Aya nu ngadu, Pak. Di Bandung. Iya. Nanti barala sarengnya banjir gitulah gitu. Tetangkalan, iya. Tetangkalannya di Taruar gitu. Ini apa? Nya. Eta banjir nya banjir banyak sampah gitu. Sampah gitu. Gunung mulai pada gunung ya? Nya gunung we meureun ari di ieu mah. Pada gunung, hutan-hutan mulai banyak dibabat. Iya. Jadi banjir. Terus apa ininya, usulannya apa sama saya mau disampaikan di rapat? Oh, iya we, Pak. Sing dibantos lah gitu, banjir supaya ente banjir. Oh, supaya tidak banjir. Hut. Hutan supaya hijau lagi. Nya hijau deui atuh kan seserepan, Pak. Mun taya anu hararejo mal aya cai. Hutan-hutan nggak boleh, itu harus nggak ada air. Iya. Hijau lagi. Terus sungai-sungai nggak boleh tercemar. Iya. Iya kalalotor, yang bersih lah gitu jadi enak gitu. Jadi pengen indah kayak di Lembur Pakuan kampungnya. Oh iya, nya mohon. Nya mohon. Indah kayak di Lembur Pakuan. Pakuan Bararsi kan. Yang hararijau. Enak. Apa
aparat supaya bersikap tegas. Sing iya sing ararenak Pak. Aparat supaya bersikap tegas gitu. Aparat sing tegas gitu. Izin ketua dulu saya menyampaikan, kita ini tidak dulu menumpuk berbagai masalah. Jadi kesimpulan lagi, jadi kesimpulan lagi, jadi kesimpulan lagi, sehingga rapat kita tidak menjadi tumpukan kertas atau tumpukan angka-angka kesimpulan yang tidak ada hasil di publik. Saya pikir kita ada panja, sudah ada kesimpulan. Nah tadi Pak Ketua membuka rapat kerja ini dengan pernyataan dan pertanyaan tentang data. Antara data yang selama ini kami miliki, dan kita punya pakar data di sini, mantan dirjen, selalu memberikan data yang up to date dengan data yang disampaikan oleh kementerian. Saya pahamlah, sama dengan kami juga di DPR, pasti ada aspek-aspek psikologis di luar aspek teknis yang tidak mungkin Ibu jelaskan dalam forum terbuka, karena Ibu juga di balik itu ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki secara struktural lebih tinggi dan bisa jadi lebih berwenang dibanding seorang menteri. Untuk itu saya lebih menyepakati, mudah-mudahan teman-teman menerima, sebelum Ibu paparan baru lagi tentang materi rapat kerja, Ibu jelaskan deh, kalau memang perlu penjelasan terbuka ya terbuka, ini loh masalahnya. Tapi kalau memang perlu penjelasan tertutup, saya ingin jelasin deh secara tutup masalahnya ini. Dipersilahkan Bu, barangkali 5-10 menit, sehingga sebelum kita membahas materi yang lain dengan kesimpulan yang lain, kita sudah punya pijakan awal untuk bahan kami, termasuk nanti tanggal 28 kita ke Riau, mohon Dirjen Penegakan Hukum dan planologinya mendampingi, karena kita tidak ingin bikin panja, bikin kuspek, itu tidak menghasilkan apapun, negeri ini tanpa perubahan. Yang pertama adalah kalau bicara persoalan lingkungan hidup kan menurut saya tugasnya kan cuma dua. Yang pertama menjaga yang sudah ada, hutan yang sudah ada, gunung yang sudah ada, laut yang sudah ada, sungai yang sudah ada, dijaga agar kesinambungannya senantiasa terus. Tidak lagi ada kerusakan baru, tidak lagi ada penebangan baru, tidak lagi ada pencemaran baru, tidak lagi ada penambangan baru. Ini kan tugas kita. Terus kemudian yang kedua adalah merecovery yang sudah terjadi kerusakan, gunung yang sudah rusak, aliran sungai yang sudah rusak, hutan yang sudah rusak, direcovery. Karena kalau dua-duanya terus berjalan nggak akan selesai. Kita lingkungan hidup merecovery yang baru, kemudian membangun kerusakan baru. Nah, dari sinilah peta data yang tadi saya sampaikan mulai dipetakan. Wilayah mana sih yang kita akan fokus melakukan recovery, perbaikan? Wilayah mana yang memang harus dijaga? Nah, saya pikir hari ini Kementerian Lingkungan Hidup mendapat berkah. Berkah dari apa? Di era digital ini ada respon publik terutama dari generasi Z terhadap isu lingkungan. Hari ini isu anjing saja bisa viralnya luar biasa. Isu ular bisa viralnya luar biasa. Isu harimau viralnya luar biasa. Dan ini menjadi concern publik. Sehingga pertanyaan saya itu yang pertama, kapan sih areal yang di Aceh yang dulu kita resmikan, yang di dalamnya berfokus pada menjaga sumber daya alam untuk menjaga gajah dan harimau itu terus dilakukan optimalisasi setelah diresmikan, sehingga kawasan yang tersisa di Indonesia itu bisa dijaga, ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba untuk Kementerian Lingkungan Hidup itu mensikapi isu-isu sensitif yang viral. Misalnya beberapa waktu yang lalu, bayangin aja eskavator berhadapan dengan harimau di Sumatera Barat. Sehingga pertanyaan saya adalah, loh, kalau eskavator sudah berhadapan dengan harimau, berarti yang salah bukan harimau, yang salah eskavator. Karena eskavator melakukan perluasan kawasan sawit lagi. Nah, pertanyaan saya, ini mau sampai kapan sih sawit itu terus diperluas?
Apakah memang kita tidak akan lagi menyisakan ruang untuk konservasi? Apakah kita tidak akan lagi menyisakan ruang untuk lindung? Apakah kita memang sudah menganggap bahwa negeri ini, kehidupan ini cukup dengan satu komoditi? Nah, ini harus segera ada penjelasan publik yang disebut dengan menjaga yang sudah ada. Nah, kemudian dalam pandangan saya, DPR gitu loh, kita ini semua anggota DPR nggak ada kaitan urusan aspirasi DPR memperjuangkan kepentingan publik dengan aspek-aspek melemahnya kita daya kritis. Saya nggak mau itu gitu loh. Saya nggak mau anggota DPR misalnya dapat aspirasi di daerah pemilihannya, kegiatan kemasyarakatannya 500 juta, kemudian diam terhadap 100.000 hektar tanah hutan yang digunduli. Rugi dong kita. Kita dapat 50 juta nggak ada artinya, 500 juta nggak ada artinya, tapi kerusakan hutan dan lingkungan terjadi di mana-mana. Kita nggak ada kaitan. Persoalan aspirasi itu adalah persoalan kebutuhan publik yang tidak mesti dikaitkan dengan apapun, tidak mesti dibergandingkan dengan apapun. Sudahlah, itu jalan karena memang kalau itu dianggap sebuah kebutuhan. Tapi kalau dianggap bukan sebuah kebutuhan juga tidak apa-apa, tidak ada. Asalkan Kementerian Lingkungan Hidupnya dan Kehutanannya berjalan dengan baik. Nah, bicara persoalan pendapatan, kenapa misalnya tadi kita fokus, kenapa sih 713, kenapa sih 3,5 juta? Karena bagi saya, bagi kami, Komisi 4 itu, di situ ada letak apa? Ada letak kerugian negara yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Ada nilai pendapatan yang tidak masuk ke kas negara. Dan itu kalau ditotal, dikalkulasikan, diumumkan pada publik, ada puluhan triliun dana. Bayangin pengusaha itu sudah dia dapat tempat nambang di satu tempat, resminya misalnya 100 hektar, tapi bisa jadi dia nambangnya babatnya itu 1.000 hektar. Tambangan jangankan di Kalimantan, jangankan yang di Sumatera yang luas, di Jawa aja, di Jawa Barat aja, kalau izinnya di sini penambangan batu 10, dia nambangnya ke sini. Nggak di sini nambangnya ke sini, izinnya di sini nambangnya ke sini. Itu tidak terdeteksi. Seiring dengan kewenangan lari ke gubernur gitu loh. Itu tidak terdeteksi, berantakan di mana-mana. Kalau bicara penambangan, jangankan di Kalimantan, jangankan di Sumatera, di Jawa Barat yang deket-deket sini aja penambangan batu pakai bahan peledak dibiarkan, penambangan pasir dibiarkan, semua kok dibiarkan, nggak ada yang peduli. Kenapa nggak ada yang peduli? Bicara kewenangan kabupaten, Satpol PP, bukan kewenangan saya, izinnya sudah di kementerian, kementerian nggak ada petugasnya. Ini kan kehancuran itu terus berlangsung. Ibu kalau pergi ke daerah Bandung misalnya yang deket aja, saya nggak ngomong Kalimantan dulu karena di sana jauh lebih luas. Itu di daerah yang terowongan menuju Garut itu Kang Hairudin, itu di sepanjang jalannya sudah plang tuh tanah milik PT ini dan gunung itu ditambang. Saya ngebayang PU bikin terowongan yang mahal itu suatu saat itu akan longsor, tertimbun. Oleh apa? Oleh gunungnya yang dibabat. Ini baru satu tempat, apalagi di berbagai tempat lagi di seluruh Jawa barangkali. Ini yang terjadi. Nah, keluhan publik di media sosial yang sering saya terima itu rata-rata adalah penambangan. Dan kalau berhadapan dengan penambangan, seolah-olah tak ada satupun orang yang bisa menghadapinya, baik pada skala lokal maupun pada skala yang lebih besar. Ini yang menjadi concern kita. Sehingga menurut saya ke Bu Menteri, makanya tadi saya tegaskan, mari kita bicara secara terbuka. Kalau memang tidak di forum ini, ya forum tertutup deh, nggak apa-apa. Apa sih problem yang dihadapi ini, sehingga problem ini kok dari tahun ke tahun nggak berubah? Itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kok perasaan lingkungan makin rusak, bukan makin baik? Nah, kita bicara terbuka. Misalnya persoalan reboisasi. Saya tahu lah, perhutani nggak ada biaya untuk nanam. Sudah aja misalnya program reboisasi, fokuskan di tanah perhutani, tapi tidak lagi untuk diproduksi, untuk lindung. Daripada capek-capek bikin gerakan di tempat lain. Sudah saja, sudah ada petugasnya, sudah ada yang digaji, bikin areal-areal yang untuk daerah-daerah konservasi, daerah pelindungan buat masyarakat. Ini yang penting. Sehingga terakhir saya nitip pesen buat Ibu Menteri untuk berhati-hati juga dalam melakukan kebijakan perubahan struktur lingkungan kehutanan. Di lingkungan perhutani juga hati-hati. Karena apa? Karena otak publik di kita ini semuanya udah duit. Dari mulai rakyat sampai pejabat sama kok duit.
tidaklah sedikit berpikir lingkungan. Bagi saya, hutan itu walaupun menghasilkan orang yang tidak kaya, walaupun secara ekonomi statis ekonominya karena ada hutan, tapi ingat, manusianya sejahtera. Di mana sejahteranya? Di area sekitar hutan orang dapat air bersih. Di area sekitar hutan orang dapat kayu bakar untuk memasak. Di sekitar area hutan orang bisa beternak. Di sekitar area hutan orang dapat tanaman tumbuhan yang itu untuk kehidupan. Tunjukkan pada saya orang yang di sekitar area hutan mengalami kemiskinan, tolong tunjukkan. Dia kelaparan, tolong tunjukkan. Gak ada. Tapi terbalik, setelah hutan dieksploitasi, mie instan masuk ke kampung-kampung ketika sedikit banjir. Masyarakat kemudian hilang penghasilannya yang secara alamiah, kemudian tergantung pada bantuan. Pola-pola seperti ini akan melahirkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural dalam jangka panjang. Nah, sehingga di terakhir ini saya menanyakan, Pak Wamen, bagaimana nasib yang di Kalteng yang pernah bersama saya datang? Kemudian Pak Dirjen Penegakan Hukum, bagaimana nasib kunjungan kami waktu pergi ke Jambi? Apa tindak lanjutnya? Bagaimana yang di Bangka Belitung? Apa tindak lanjutnya? Bagaimana kunjungan kami ketika ke Jawa Tengah yang ada pencemaran air sungai oleh salah satu pabrik tekstil? Apa tindak lanjutnya? Termasuk juga saya menanyakan, kembali lagi, Dirjen Penegakan Hukum menutup tambang yang di wilayah Karawang, tetapi Dirjen Planologi mengeluarkan izin untuk perusahaan tersebut. Ini juga harus segera dibereskan. Saya nitip saja, urusan lingkungan bagi saya nggak mesti ditukar sama apapun. Yang penting Bapak dan Ibu bisa bekerja dengan baik, tidak main-main, konsisten lurus bagi lingkungan, kita akan mendukungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.